Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kali ini dengan saya Ermiatul Mahfudoh. Kali ini kita akan belajar tentang materi aljabar dan fungsi. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membedakan berbagai macam jenis relasi dan fungsi. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan jenis fungsi. Masuk ke materi. A. Relasi dan fungsi. Yang pertama, relasi. Relasi merupakan suatu aturan yang memasangkan himpunan satu ke himpunan lain. Suatu relasi himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau perkawanan dari anggota-anggota himpunan A ke himpunan B. Jika himpunan A beranggotakan 0, 1, 2, dan 5, dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 6, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat disajikan dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan maupun dengan rumus. Yang B, relasi dan fungsi. Yang kedua, fungsi. A. Pengertian fungsi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi setiap anggota A dipasangkan satu anggota B. Tidak boleh lebih. Di sini, misal jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain, himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain, himpunan anggota B yang dipasangkan dengan anggota A disebut range atau hasil fungsi F. Di sini ada contoh gambar ya, bisa dilihat. Yang pertama itu ada gambar fungsi dari himpunan A yang beranggotakan ABC itu dipasangkan dengan tepat satu anggota B, X, Y, Z itu ya. Terus ada fungsi ini. Di sini kan ada A, B, C. A sama C itu kan sama, ya kan? Range-nya itu X. Itu anggota A dipasangkan dengan tepat satu. Jadi anggota A yang himpunan A, anggota A ini range-nya X, jadi A menghasilkan punya satu kawan X itu, sama C punya satu kawan X itu. Terus yang bawahnya itu bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena anggota A, yang A itu memiliki dua kawan di anggota B, yaitu A dipasangkan dengan X sama Z. Dan ada anggota C yang tidak mempunyai pasangan. Sedangkan fungsi harus memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Lalu yang selanjutnya bukan fungsi itu karena anggota A yang B dipasangkan dengan X dan Y, dan C itu tidak memiliki kawan di daerah himpunan B. Dan bisa dilihat ini gambar yang sebelah kanan, relasi dan bukan fungsi. Jadi itu bisa disebut relasi tapi tidak bisa disebut fungsi. Karena ada anggota A yang A3 itu digabungkan dengan B1 dan B4. Lalu yang sebelah kanannya ada relasi dan bukan fungsi. Kenapa ini bukan fungsi? Karena ada anggota A yang A3 itu tidak memiliki kawan di daerah himpunan B. Lalu yang selanjutnya relasi dan fungsi. Jadi itu bisa dikatakan relasi dan juga bisa dikatakan fungsi. Karena setiap anggota A memiliki tepat satu anggota di himpunan B. Selanjutnya macam-macam fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan c, di mana c berupa bilangan konstan. Di sini ada contohnya, diketahui fr ke R
dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain x lebih dari sama dengan negatif 3, x kurang dari 2. Jadi penyelesaiannya ada di sini ya. Daerah domainnya ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Karena fx sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan, maka fx-nya ini dari semua daerah domain adalah 3, yaitu bilangannya konstan tetap gitu ya. Yang kedua ada fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Contoh, jika diketahui fx sama dengan 2x plus 3, penyelesaiannya seperti di bawah ini. Ini saya buat tabel ya, supaya kalian tuh lebih mudah mengerti. 2x plus 3, x-nya ini ada 0 sama negatif 1, 1/2, negatif 1,5 ya. Di sini fx plus 3, fx-nya sama dengan 2x plus 3, maka tinggal dimasukkan, x-nya ini dimasukkan ke 2x plus 3. Untuk yang x-nya 0, fx-nya 3, dan untuk yang x-nya negatif 1,5, fx-nya 0. Yang ketiga ada fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b plus c, di mana a tidak sama dengan 0, a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Yang keempat, fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus. Selanjutnya ada fungsi tangga atau bertingkat. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Yang keenam ada fungsi modulus. Suatu fungsi fx disebut fungsi modulus mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Sifat fungsi. Kita masuk ke sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi surjektif atau onto. Jika fungsi f a ke b, setiap b elemen b mempunyai kawan di A. Jadi, setiap anggota himpunan B mempunyai kawan di A. Yang kedua, fungsi injektif atau satu-satu. Jika fungsi f a ke b, setiap B elemen B hanya mempunyai satu kawan saja di A. Jadi, setiap anggota B itu hanya mempunyai satu kawan saja di anggota himpunan A. Yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, yakni suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Jadi mempunyai kawan di A dan mempunyai satu kawan saja di A. Ini ada gambar sifat fungsi ya, ada sifat fungsi surjektif yang mempunyai kawan di A, dan injektif ini mempunyai tepat satu kawan di A. Lalu yang bijektif ini yaitu mencakup fungsi surjektif dan injektif. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Soal latihan ini bisa kalian kerjakan untuk meningkatkan kepahaman kalian dan meningkatkan frekuensi belajar kalian juga ya. Bisa untuk menambah pengetahuan kalian. Silahkan dikerjakan sebagai latihan soal. Di sini ada 5 soal. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.